Literasi TIK dan Masyarakat 5.0. Dalam era digital yang terus berkembang, pemahaman tentang literasi teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK menjadi sangat krusial. Literasi TIK bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, melainkan juga mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi tersebut bekerja, cara mengevaluasinya, dan yang terpenting, bagaimana memanfaatkannya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah fondasi yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam dunia yang semakin terhubung. Terus, seiring dengan itu, konsep masyarakat 5.0 muncul sebagai visi masa depan di mana teknologi ini canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, dan Big Data diintegrasikan secara harmonis ke dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat 5.0 berpusat pada manusia, bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan menciptakan nilai baru melalui konvergensi ruang, siber, dan fiksi. Ini adalah masyarakat yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif, di mana setiap individu dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Literasi TIK, kunci menuju masyarakat 5.0. Literasi TIK, kemampuan fundamental untuk menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam berbagai konteks. Masyarakat 5.0, visi masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana AI, IoT, dan Big Data dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan tantangan sosial. Hubungan antara literasi TIK dan masyarakat 5.0 sangat erat dan saling terkait. Literasi TIK adalah persyaratan mutlak agar masyarakat dapat berfungsi secara optimal dalam era masyarakat 5.0. Tanpa pemahaman yang kuat tentang TIK, individu akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat, memanfaatkan potensi AI dan IoT, serta berpartisipasi dalam ekonomi digital yang kompleks. Dengan literasi TIK yang memadai, setiap orang dapat menjadi agen perubahan dan berkontributor aktif dalam mewujudkan visi masyarakat 5.0. Peran saya sebagai seorang mahasiswa, peran utama saya dalam ekosistem AI saat ini adalah sebagai user. Saya secara aktif menggunakan berbagai aplikasi dan layanan berbasis AI untuk mendukung kegiatan akademik dan kehidupan sehari-hari saya. Contohnya, termaksud menggunakan alat bantu penulisan berbasis AI untuk memeriksa tata bahasa dan gaya. Lalu ada memanfaatkan mesin pencari yang didukung AI untuk riset dan menemukan informasi relevan. Lalu yang ketiga, ada menggunakan aplikasi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi berdasarkan kemajuan saya, berinteraksi dengan sistem virtual untuk mengatur jadwal untuk pengingat. Lalu, pengguna AI ini tidak hanya meningkatkan efisiensi belajar saya, tetapi juga membantu saya memahami potensi dan batasan teknologi. Ini dari perspektif pengguna dengan menjadi user yang cerdas. Saya dapat memberikan umpan balik yang berharga dan berkontribusi pada pengembangan AI yang lebih baik di masa depan. Peran pengguna TIK dalam ekosistem AI. Yang pertama, ada user, menggunakan aplikasi dan layanan berbasis AI dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada data provider, yaitu menyediakan data yang digunakan untuk melatih dan meningkatkan model AI. Yang ketiga, ada evaluator, yaitu memberikan umpan balik atau feedback untuk membantu menyempurnakan kinerja AI. Lalu yang keempat, ada operator, yaitu mengoperasikan dan memantau sistem AI
untuk memastikan perjalanan lancar. Lalu, yang kelima, ada kreator, yaitu mengembangkan dan menciptakan aplikasi serta solusi berbasis AI. Dalam ekosistem kecerdasan buatan AI yang terus berkembang, setiap individu memiliki peran yang berbeda, namun sama pentingnya dari pengguna biasa hingga pengembang ahli. Kontribusi setiap orang membentuk bagaimana AI berinteraksi dengan dunia. Memahami peran-peran ini membantu kita melihat bagaimana kita semua adalah bagian dari evolusi AI. Lalu ada memahami proses data mining atau CRISP-DM. Data mining adalah proses ekstraksi pola dan informasi berharga dari kumpulan data besar untuk memastikan keberhasilan proyek data mining. Metodologi terstruktur sangat diperlukan. Salah satu metodologi yang paling banyak digunakan dan diakui secara luas adalah CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. CRISP-DM menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan iteratif yang memadai praktisi melalui 6 fase utama, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan cermat dan sistematis. Metodologi ini dirancangkan untuk menjadi fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai industri, memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan spesifik sebagai proyek. Dengan mengikuti CRISP-DM, organisasi dapat memaksimalkan peluang keberhasilan dalam proyek data mining. Mereka mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan keputusan bisnis yang lebih baik. Ada business understanding. Definisi tujuannya yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis dari proyek data mining, seperti meningkatkan penjualan, mengurangi churn pelanggan, atau mengoptimalkan operasi. Penilaian situasi, menganalisis kendala, asumsi, risiko, dan sumber daya yang tersedia untuk proyek. Perencanaan proyek yaitu mengembangkan rencana proyek yang detail, termasuk jadwal, deliverables, dan metrik keberhasilan. Fase pertama dan paling krusial dalam CRISP-DM adalah business understanding. Pada tahap ini, fokus utama adalah memahami secara mendalam tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui proyek data mining. Ini melibatkan dialog intensif dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah bisnis, menentukan sasaran yang jelas, dan merumuskan pertanyaan yang dapat dijawab oleh data tanpa pemahaman bisnis yang kuat. Proyek data mining berisiko menghasilkan wawasan yang tidak relevan atau tidak dapat diterapkan. Lalu ada data understanding. Yang pertama, lalu ada pengumpulan data awal, mengidentifikasi dan mengumpulkan semua data yang relevan dari berbagai sumber. Lalu ada eksplorasi data, lakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik data seperti distribusi, nilai hilang, dan anomali. Lalu ada verifikasi kualitas data, menilai kualitas data, mengidentifikasi masalah seperti inkonsistensi atau kesalahan, dan merumuskan strategi penanganannya. Setelah tujuan bisnis diterapkan, fase selanjutnya adalah data understanding. Tahap ini berfokus pada pengumpulan, eksplorasi, dan verifikasi. Habis itu kualitas data yang akan digunakan. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga tentang mendapatkan pemahaman yang mendalam. Habis itu tentang apa yang diwakili oleh data tersebut, bagaimana strukturnya, dan potensi masalah apa yang mungkin ada di dalamnya. Visualisasi data dan statistik deskriptif sering digunakan untuk mengungkapkan pola awal dan hipotesis. Lalu,
ada data preparation and modeling. Data preparation yaitu membersihkan data dari nilai hilang dan outlier, mengubah format data, dan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk membentuk dataset akhir yang siap digunakan. Lalu, ada modeling, yaitu menerapkan berbagai algoritma data mining, misalnya klasifikasi, regresi, clustering pada data yang telah disiapkan untuk membangun model prediktif atau deskriptif. Fase data preparation adalah tahap yang paling memakan waktu dalam proyek data mining. Ini melibatkan serangkaian tugas untuk membersihkan, mengubah, dan mengintegrasikan data agar sesuai untuk pemodelan. Setelah data siap, fase modeling dimulai di mana berbagai teknik dan algoritma data mining diterapkan untuk menemukan pola dan hubungan dalam data. Pemilihan algoritma yang tepat sesuai bergantung pada tujuan bisnis dan karakteristik data. Lalu ada evaluation dan development. Yang pertama ada evaluation, yaitu menilai model yang dibangun berdasarkan kriteria bisnis dan teknis, memastikan model memenuhi tujuan awal dan dapat diandalkan. Lalu, yang kedua, ada development, yaitu menerapkan model yang telah dievaluasi ke lingkungan operasional. Ini bisa berupa laporan, aplikasi, atau sistem otomatis. Fase evaluation melibatkan penilaian menyeluruh terhadap model yang telah dibangun ini, bukan hanya tentang akurasi teknis, tetapi juga tentang seberapa baik model tersebut memenuhi tujuan bisnis yang telah ditetapkan di awal proyek. Jika model dianggap memuaskan, maka fase development akan dilakukan. Pada tahap ini, hasil dari proyek data mining diintegrasikan ke dalam proses bisnis sehari-hari, memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Peran mahasiswa dalam data mining. Sebagai mahasiswa, pemahaman tentang proses ScriptsDM sangat berharga, meskipun mungkin belum terlibat langsung dalam semua fase. Pengetahuan ini membentuk dasar yang kuat untuk karir di bidang data scan atau analisis. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam business understanding, itu mengidentifikasi masalah yang dapat diselesaikan dengan data di lingkungan kampus atau proyek studi. Kedua, lalu ada data understanding atau preparation, yaitu mengumpulkan, membersihkan, dan mengeksplorasi dataset untuk tugas atau penelitian. Lalu, ketiga ada modeling, yaitu menerapkan algoritma dasar menggunakan perangkat lunak, statistik, atau bahasa pemrograman. Lalu, ada evaluation, yaitu menganalisis hasil model dan menginterpretasikannya dalam konteks masalah. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga calon praktisi yang siap menghadapi tantangan data di masa depan.